Lagi-lagi wacana masa jabatan presiden yang diperpanjang jadi 3 periode bergulir. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, isu tersebut setidaknya telah mengemuka sebanyak 4 kali. Sejumlah pihak ikut andil dalam memunculkan isu tersebut, mulai dari jajaran elit partai politik, menteri hingga barisan pendukung Jokowi. Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. Dan usul lainnya masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Meskipun wacana jabatan 3 periode merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi, bagaimana sebaiknya Jokowi merespon hal itu? Apakah wacana perpanjangan jabatan presiden tersebut menyalahi konstitusi dan demokrasi? Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai hal ini memang diskursus soal perpanjang masa jabatan presiden atau presiden 3 periode ini terus bergulir begitu ya. Kali ini yang paling anyar dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo yang juga akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Kita akan berbincang mengenai hal ini. Sudah ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Mas Gugun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Gun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat pagi, Bang. Tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Bang Ali. Langsung dari Solo, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Mbak Bivitri dulu dari sisi hukum kita, tata negara kita. Ini kan memang terus bergulir ya. Baru landai, baru reda. Kemudian ada lagi yang menyatakan seperti ini. Sebenarnya bisa nggak sih? Apakah nanti kan kalau yang ngomong, yang menyatakan kan Bamsud nih. Betul. Ini kan bisa mengubah amandemen begitu ya, secara ketua MPR begitu kan. Apakah memang nantinya dalam hal kedaruratan ataupun ada benar-benar mungkin yang kita bisa merubah amandemen karena adanya pernyataan atau adanya keinginan untuk presiden 3 periode? Ya, idealnya tentu saja kalau hanya karena keinginan tidak bisa dilakukan ya. Tapi memang betul bahwa sebenarnya konstitusi kita sudah cukup kuat mengatur hal itu dan tujuannya justru karena kita belajar dari masa Orde Baru dulu untuk membatasi kekuasaan. Betul sekali bahwa terlepas dari banyak sekali yang sudah ngomong, tapi kan sekarang yang ngomong adalah Ketua MPR. Iya, beda lagi ceritanya. Betul, dan menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, memang MPR lah satu-satunya lembaga di negara ini yang bisa mengubah konstitusi. Anggota MPR memang banyak, 575 anggota DPR plus 136 anggota DPD. Dan itu harus ada quorum-quorum, ada ketentuannya tersendiri. Tapi melontarkan wacana seperti itu, saya kira kan ini bukan dosen kayak saya misalnya dan bukan di ruang kelas, tapi ini adalah seorang ketua MPR. Jadi masyarakat berpikir apa ini kode keras atau gimana gitu, apa sinyal gitu ya? Karena memang sudah ada rencana juga misalnya untuk melakukan perubahan untuk PPHN ya, haluan negara. Walaupun caranya bukan amandemen, tapi kan kita melihat gelagat seperti ini, menurut saya membuat kita khawatir. Kalau idealnya balik lagi, kalau emergensi atau apa sih, sebenarnya tidak bisa. Harusnya yang namanya amandemen konstitusi itu memang ada political opportunity-nya seperti 98 kemarin, dan kemudian ada prosedurnya yang ketat. Tidak bisa sembarangan karena situasi yang dianggap darurat hanya karena wacana itu dilakukan amandemen. Seandainya memang ada, mudah-mudahan tidak terjadi ya, bencana alam yang luar biasa, barangkali begitu bisa dilakukan. Tapi saya kira kita tidak berada dalam situasi itu karena diwacanakannya sejak sekarang ketika tidak ada apa-apa yang tengah terjadi, bahkan pandemi sudah berlalu. Oke, bahayanya apa sih Mbak kemudian kalau kemudian karpet hijau ini digelar untuk 3 periode oleh MPR? Bukan karpet merah ya? Nah, kita hijau aja dulu. Oh, hijau aja dulu, kuning juga boleh. Nah, saya kira ya, tentu saja bahayanya adalah sekali saja entah perpanjangan, entah penundaan pemilu dan lain sebagainya dilakukan, maka akan bisa terjadi kekuasaan tidak berpindah tempat. Itu pernah terjadi di Indonesia sendiri pada zamannya Soekarno dulu. Sekali saja pemilu ditunda tahun 57, kemudian 59 MPRS mendeklarasikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup misalnya gitu. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi lagi karena itu akan menutup ruang demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan siklus kekuasaan. Dan kalau misalnya ini kekuasaan ini dilanggengkan, yang terjadi adalah oligarkinya akan sama pasti, orang-orangnya akan sama dan akan semakin kuat sehingga nanti
demokrasi kita nggak akan jalan, suara-suara kritik akan semakin dibungkam dan eksploitasi sumber daya ekonomi akan semakin terlalu luar biasa hanya untuk kelompok itu. Jadi implikasinya cukup panjang begitu ya? Panjang sekali untuk demokrasi kita. Dan Anda sebagai pakar hukum tata negara melihat sejauh ini cukupkah urgensinya untuk melanggarkan hal itu? Sama sekali tidak cukup. Jadi jauh dari cukup. Kita kan baik-baik saja lah. Kemarin baru ada perkawinan besar-besaran sampai ada parkir khusus buat jet pribadi kok. Maksudnya begitu kelihatan makmurnya negara ini dan pindah ke IKN dan lain sebagainya. Saya kira Kita harapannya sampai dengan 2024 akan seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan presiden. Mas Gun, kalau melihat ada udang di balik batu nggak pernyataan Pak Bamsud? Pernyataan itu kan disampaikan oleh newsmaker ya kan, dan itu saya pikir berpengaruh pada opini publik, berpengaruh pada jejaring politik gitu. Jadi ini tidak sesederhana yang kemudian dianggap oleh sebagian orang. Ini punya konsekuensi politis yang luar biasa menurut saya. Makanya kemudian saya berharap sebenarnya pemimpin-pemimpin bangsa ini di ragam institusi harusnya kemudian menahan diri untuk kemudian tidak masuk dalam polemik yang sangat berbahaya, begitu ya. Saya katakan berbahaya kenapa saya setuju tadi soal kepastian regularitas periode kekuasaan itu penting sekali. Kenapa? Karena bukan hanya aspek jelasnya konstitusi, bahwa konstitusi mungkin bisa aja ada dibilang bisa diubah, tapi kan urgensinya apa? Apakah karena kepentingan temporer sesaat dan sangat misalnya terbatas pada kepentingan segelintir orang kemudian amandemen dilakukan untuk misalnya melanggengkan kekuasaan? Kan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak psikopolitis ya. Karena kalau kemudian perpanjangan kekuasaan atau perubahan periode ini dilakukan, ini kan tentu dampak psikopolitisnya itu bukan hanya saat ini, tetapi ke depan. Aspek kepastian bahwa periode kekuasaan itu misalnya 5 tahun dan hanya 2 periode, kekuasaan itu dibatasin, nah nanti akan muncul ketidakpastian lagi. Sehingga kemudian siapapun yang berkuasa di kemudian hari, bukan hanya Pak Jokowi sebenarnya, itu bisa aja tergoda untuk kemudian masuk ke wacana yang sama atau bahkan mungkin mengeksekusi perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan dari bisa aja pemimpin di masa mendatang atau circle-nya gitu kira-kira. Iya. Gitu ya. Dan itu menurut saya hal-hal yang patut dipertimbangkan begitu, termasuk oleh orang-orang yang mau mengeluarkan statement seperti itu. Karena ini kan gak hanya sekali sebenarnya kan, bahkan kalau tim redaksi kami menghitung sudah 4 kali kemudian sejak wacana Oktober ini 2019 wacana ini kan bergulir terus dan timbul tenggelam, tetapi kemudian kan pasti berhubungan dengan yang disebut dengan framing media, betul kan? Betul. Dan perbincangan di netizen lama-lama saya agak khawatir karena opini publik itu kan berjalan 3 tahap ya, stage of brainstorming, perbincangan dulu di masyarakat, kemudian baru stage of consolidation, mengonsolidasikan diri, baru kemudian solid stage. Nah ini jangan sampai kemudian ada jadi itu barang intensi gitu ya, Bang. ada intensi untuk kemudian mengonsolidasikan opini. Dan akhirnya kemudian langkah-langkah taktis strategis politis di MPR, begitu kira-kira. Nah, tapi kan semua itu tergantung juga main aktornya di si Pak Jokowi. Kalau kita lihat Bang Abalin, ini bukan hanya sekali, ini sudah 4 kali wacana ini sejak tadi akhir 2019 dilontarkan. Sejauh ini kalau kita melihat terakhir Pak Jokowi memang sampaikan bahwa tidak mau untuk lanjut 3 periode, tapi terakhir-terakhir juga sudah paling tidak ada beberapa statement yang dilontarkan, memang suhunya akan memanas, kemudian ketidakpastian ekonomi global dan lain-lain, Bang Abalin. Ya, terima kasih Rati dan Ayah serta kedua guru saya, Prof. Gun dan Mbak Yu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas dan tegas. Saya ingat lebih dari 6 kali Bapak Presiden mengeluarkan statement ini, dan saya 2 kali berjumpa menanyakan khusus perkara ini, dan Presiden Joko Widodo tetap pada pendirian, tunduk dan taat pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 menjelaskan tentang periodisasi presiden. Dan yang kedua, saya ingat benar di Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa konsentrasi kita sekarang adalah secepat-cepatnya sesuai target
menyelesaikan program-program strategis nasional yang sudah saya canangkan, karena waktu kita tidak lama lagi. Saya segera berakhir. Artinya apa? Pernyataan ini yang sampai dengan yang terakhir kali lagi, bahwa adakah masih hal yang kurang untuk saya kemukakan ke ruang publik tentang wacana ini. Jadi lagi-lagi Ayah dan Rati, barangkali besok-besok saya memang harus menegaskan supaya kita arahkan semua haluan, pertanyaan, dan komentar ini kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang isinya adalah anggota DPR RI dan DPD RI. Kepada kedua orang yang amat terpelajar yang saya hormati, Mbak Yu dan Profesor Gun-Gun, Abang dan Mbak Yu saya, mungkin mari kita gunakan ruang ini, terus kita kasih tahu kepada rakyat bahwa seperti ini posisi Presiden Joko Widodo, sehingga lagi-lagi jangan diseret-seret lagi kepada Presiden, karena beliau sungguh-sungguh sangat konsentrasi untuk menyelesaikan program-program itu. Dan itu saya tahu karena kami hari-hari ada di kantor staf Presiden Republik Indonesia, sehingga saya berani untuk mengemukakan pikiran ini. Oke, Bang Ngabalin, kalau kita masih ingat pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2019 saat ada bergulirnya Presiden 3 periode, Pak Jokowi sempat menyatakan itu ada 3 maknanya menurut Pak Jokowi. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Nah, komentarnya kali ini saat statement keluar dari Ketua MPR, Bambang Susatyo, seperti apa? Tapi tahan dulu ya Bang ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.